Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Yang punya duitnya siapa aja sih? Ada apa aja? Ada kurang lebih sih sebenarnya yang pengelola De Castello, pengelola Solusia itu yang memang tergabung dalam konsorsium. Oh, konsorsium. Berapa jumlah modalnya? Target sekarang ini memang dalam total investasi ini memang harus di-appraisal Pak. Kurang lebih baru 40 miliar. 40 miliar. Yang memang sudah, tapi memang ini harus di-appraisal ulang. Coba dengan perizinan segala macam. Nah kemudian juga keuntungannya berapa yang dijanji, bagi hasilnya berapa antara PT Jaswita dengan para pemegang modal ini? Kalau berdasarkan perjanjian Pak izin, memang kami mendapatkan mengambil omset dari omset total omset kita itu kurang lebih 6,5%. 6,5%, ya kan? Itu yang Jaswita ambil. Oh, ini yang Jaswita ambil. Yang meninggal berapa orang sih? Kalau di sini Yang ke satu yang dibawa ke bawah hanyut. di Citeko. Ya, tapi kan sungainya sungai ini. Iya, Kan? sungai ini. Sama Cuman ini. Kalau Yang rumah meninggal hilang berapa 6. orang? Hah? Yang rumahnya hilang 6. Ya 6 ya udah rumah Ya, hilang nanti kita bangun lagi. Satu orang. Yang meninggal berapa Satu orang? Desa Citeko Satu orang. ke bawah Saya hanyut. nanti nitip 50 Siap. juta ya buat Siap. keluarganya. Siap. Bentaran sungai ini kan yang langsung gabung ke sana, ke Bekasi. Iya. Jadi ini kan aliran Cikamasan dengan Ciliwung, Pak. Ya, ini masuk ke Ciliwung. Iya. Ciliwung meluap. Wah. Ciliwung meluap berarti di antara pengaruhnya dari sini. Di antaranya Sini mungkin. kan ada, sebenarnya ke dalam Pak ada ada tengah-tengah sungai itu Cikamasan ada di sini. Di dalam ini, di sini. Siapa sih pimpinan PT Jaswita tuh? Kalau di Direkturnya? holdingnya Pak Wahyu Pak. Bawah. Itu Jaswita utamanya. Kami anak perusahaan Pak izin. Oh, Bapak anak perusahaan Jaswita. Betul Pak. Ini Jawa Barat tuh aneh-aneh aja bikin BUMD. Tapi salamnya Kang Ingan 10%, Nah, 90% milik pribadi. Oh enggak, bukan Pak izin Pak. Ah, Kalau gimana? salah Kemarin Anda anak. bilang gitu waktu saya ke bawah. Itu salah Pak. Ini Oh. salah Pak. Oh, Beliau salah. salah penjelasan ke Dewan. Saya kemarin dengan Komisi 4 sudah ke sini. Jadi Beliau menyampaikan Ah. sahamnya hanya 10%. Saham siapa? Saham Jaswita. 10%. 10%, Nusa 80%-nya pribadi. Ya pribadinya siapa? Hah? Ya makanya saya bilang PT Jaswita itu ya udahlah Kak. Kita Ya, ini maksudnya saya pengen membantu meluruskan. Sok, Ini ayo, nggak ngomong. salah. Ngomong. Jadi memang kalau JLJ sendiri Pak izin, Jaswita itu ada 70%. Sisanya perusahaan swasta itu kurang lebih 30%. Memang dalam operasional ini investasi full memang dari investor. Karena kan kita bener kata Pak Gubernur kita iya nggak pinjam punya duit. benderanya doang. Nggak punya. Nginjem bandera. Jadi dalam sisi operasional Bisa sih pemerintah provinsi Jawa Barat itu. ampun Pak Gubernur. Jadi memang dalam hal ini investasi ini memang ya kita dalam kerjasama kita ngambil 6,5% dari omset Pak. Dari omset kita ngambil 6,5%, ya sisanya memang ada bagi-bagi lah dengan bagi hasil dengan teman-teman. Kalau saya mau ekstrim ya. Kalau saya mau ekstrim nih. Kalau saya pribadi ya. Pemprov Jabar itu bukan lembaga yang miskin. Kita punya uang 31 triliun. Kalau saya mah begini, bisa nggak sih dari sisi aturan aku mau lebih baik ganti ke investornya, kembalikan lagi jadi kebun? Iya. Kan mereka juga harus dituntut juga. Dituntut. Aku mah gini aja, kalau Pemprov misalnya Pemprov Jabar ini harus ganti biaya investasi 40 miliar, udah ganti deh. Kembalikan lagi fungsinya. Kembalikan lagi fungsinya. Iya. Udahlah. Bapak ya, kita ngasih hibah kan 1 triliun, 1,2 triliun. Ya udahlah, anggaplah aja ngasih hibah ke sini untuk Siap, penyelamatan jadi lingkungan. aman, dibanggakan. Investor tidak rugi, kita juga nggak mau rugiin orang. Udah, kalau memang ada nomenklatur anggarannya, Pemda Provinsi Jawa Barat nggak apa-apa. Misalnya ngasih apa istilahnya ke PT Jaswita, Jaswita pulangin duitnya, bongkar kembali, nggak ada lagi ini tempat. Karena gini, andai kata pun dibongkar-bongkar sebagian nih, besok nggak ada bencana, tambah lagi Pak, pengawasan lemah. Udahlah, kita tahu karakter bangsa kita. Mending sekalian selamatkan dari Udah sekarang. aja lebih baik ini kembalikan lagi. Tetap ini di bawah penguasaan Pemprov Jabar, akan saya hutankan. Udahlah, akan saya hutankan, udah. Nggak usah nanam teh, gitu loh. Karena lama udah kita tanamin pohon kembali lagi. Apa ya Pak? Ya kita nanti mekanismenya Pak, dengan DPRD sok kita bicara dengan lingkungan sok. Siap. Baik. Nanti di Pergub nanti yang baru penyebaran keuangan saya masukin alokasinya. Sok, misalnya saya kasih pinjaman modal ke Jaswita, Jaswita balikin
itu resiko atau apa aspek yang bersifat kebencanaan. Bahwa ini solusi. Tanggal 8 kita kan dapat. Iya, gitu loh. Daripada udahlah hentikan seluruh proyek ini. Kalau investor merasa rugi, oke, kita hitung keperdataannya, Pemprov sih bisa bayar. Dan kita mengakui ini adalah kesalahan. Gitu Pak, udah pusing Bapak juga sok? Iya Pak. Oh, nggak bisa tidur, naik lebaran, nggak bisa sare. Sanggup Nah, bisa doorstep sebentar. Sok gimana? Ya, Sok. ini kan kalau saya melihat, saya juga memberitakan ini dari tahun 2023 lalu, Pak. Dan ini sangat diduga keras melanggar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun nomor 23 tahun 2009 dan juga melanggar Perpres nomor 60 tahun 2020 tentang penataan kawasan Bokucur. Nah, yang anehnya kenapa PBG bisa diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor? Gitu kan? PBG-nya terbit kapan? Udah lama ini, sebagian udah Tanya ada ke- PBG-nya. Wah, udah Nggak ada. PBG. Pak Wakil. Tata ruang mana? Ya, Tata kalau ruang. Ya. Pak Wakil yang Bupati Ya, mah. ini kan baru dilantik. Tapi Dan kalaupun partai saya apa? baru dilantik, Ya. kalau PBG nggak sesuai kita cabut sekarang. Siap, Ah, Pak Bupati. ya. Saya Dedi, Bu. Ya, jadi gini ya Bupati, saya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ini kan Jaswita ini hanya cover aja kan. Ya, dia menggunakan modal orang, kemudian ya sudah kalau memang bahwa saya sih jujur aja, kalau hanya dibongkar sebagian saya nggak setuju. Saya setuju ini kembalikan lagi fungsinya. Udah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kembalikan lagi fungsinya. Kemudian kalau misalnya pihak investor karena sudah mengeluarkan uang mengalami kerugian, Pemprov Jabar bersedia membayar kepada pihak investor itu. 40 miliar nggak ada artinya bagi Pemprov Jabar. Gitu loh. Kita kembalikan dan tetap tanahnya nanti di bawah penguasaan PT Jaswita, tetapi kita akan melakukan penanaman pohon aja lah. Ditanamin pohon, dihijaukan kembali agar tidak menjadi musibah lagi. Gitu Pak. Siap. Saya sih keputusan saya begitu. Gitu. Makanya para kerja proyeknya semua hentikan lah. Sekarang daripada kita rapat-rapat nggak selesai, itu aja keputusannya. Setuju nggak Bupati? Setuju, Pak. Ya. Ya udah dari ngemarahin dia juga ngapain, nggak ada artinya apa. Orang dia juga pusing dengan dirinya sendiri. Baru lagi pas EP. Iya kan, karena kan kalau ini kan otaknya kan semua orang otaknya bisnis nih, puncak nih bikin ini. Saya yakin ini laku Pak kalau ngomong. Nanti Lebaran ini dibuka Pak, ini orang nggak akan ketahan ke sini Pak. Duit Pak. Tapi efek jangka Iya, panjangnya. ini Jangka duit panjangnya. gitu loh. Artinya kalau ngomong PT Jaswita, ya direktur PT-nya, ya duit Pak. Kan nggak tahu namanya BUMD Pak. Dan keputusannya begitu Pak. Hari ini dibongkar yang melanggarnya, yang berikutnya, Yang berikutnya. seluruh apa namanya PBG-nya Tapi cabut. izin bongkar barang Kasat Pol PP Provinsi Jawa Barat ya Pak? Barang. Siap. Siap. Kita, Bapak gede Pak badannya Pak. Saya kecil Pak. Katimnya. Ada Kasat Polnya udah siap. Katimnya nanti Terima kasih. Kasat Pol Ya. PP. Saya minta tambahan alat dari sini Pak. Saya siapkan Ya. Pak. Tenang Pak, duit banyak Pak. Alatnya gratis Pak. Ya aduh, alhamdulillah. Ya udah. Ya susah, kasihan juga. Emang gimana? Memarahin dia? Nggak bisa. di PT Jaswita anak perusahaan kan? Anak perusahaan. Sebagai apa? Saya direktur anak perusahaan. Direktur anak perusahaan. Biar kan enak kan? Pusing. Nggak bisa sare kan? Gak bisa. Gitu. Baru. So pokoknya saya Gubernur Jawa Barat bersedia mengembalikan sesuai dengan kaidah undang-undang tentang keuangan, pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat. Kemudian ini dikembalikan lagi fungsinya menjadi fungsi hutan. Sudah titik. Dan kalau pemerintah provinsi berani mengambil tindakan seperti ini, saya minta siapapun yang menguasai tanah puncak yang digunakan kepentingan bukan peruntukan lahan hutan dan perkebunan, ikuti Provinsi Jawa Barat. Bongkar sendiri, berani rugi. Siapa? Siap. Saya laksanakan perintah Saya juga Bupati. laksanakan. Selamat lagi Pak. Siap, makasih. Selesai Pak. Aman. Satu lagi Pak Gub. Terkait pelanggarannya itu. Pak, pelanggaran bukan bagian saya. Pak Gub, Sudah satu ada lagi, aparat Pak Gub. yang nanganin. Ada. Ya, udah oke ya? Siap. Banyak Pak. Udah. Om, gitu ya Om? Waduh, pusing Anda pasti. Pusingnya 7 keliling, 77 keliling nih pusingnya. Gak bisa tidur.
Pak, saya udah suruh bongkar Jaswita semuanya. Siap. Kemudian konsekuensi dari bisnis yang dilakukan oleh PT dengan para pemodal yang personal itu, kalau itu jadi tanggungan pemerintah provinsi kita bayar, Siap. kita kembalikan. Siapa? Pak, saya Deputi Pengendalian Pencemaran sekarang. Siap, saya lapor dulu. Ini Gakumnya. Siap. Ini Pak Menteri. Pak Menteri. Pak, saya lapor untuk Jaswita. Siap, Pak. Jadi, saya minta dibongkar semuanya. Ya rugi kita katanya harus bayar ke investornya 40 miliar, ya bayar aja, Pak. Ya kan? Kan? Kalau yang melanggar yang lain ya Pak ya. Kan kita berani nih bongkar yang punya kita, Pak Bupati. Kalau di puncak ini ada yang melanggar yang suka bawa orang penting di Jakarta, pemerintah pusat harus berani bongkar, benar Pak? Oh. Biasanya Satpol PP suka itu mentoknya. Ya curhatnya kan begitu Pak. Sudah Pak, selesai Jaswita Pak. Selesai Pak. Selesai Pak. Sudah selesai. Alat beratnya hari ini turun semuanya Pak. Udah. Berarti alat berat udah turun? Siap. Kontanan Pak. Hari ini bongkar Pak. Sebenarnya mau tadi subuh tapi alat beratnya di jalannya diangkut nggak bisa dipikul. Selesai. Tinggal PTPN, kerjasama bisnisnya harus dirubah. Kan ada alih fungsi 1.600 hektar. Iya Pak. Ya PTPN-nya harus cabut itu rencananya, kembali lagi jadi kebun teh. Kalau PTPN angkat tangan karena nggak punya duit, udah sama kita dihutanin aja Pak. Setuju Pak? Bapak setuju nggak? Saya setuju. Kalau PTPN nggak punya duit untuk ngurus teh, nanam teh, sama kita dihutanin aja Pak. Siap Pak. Ya Pak? Persis itu Pak. Setuju kan? Persis, Pak. Setuju. Ya. Kemarin kami sudah dari pagi di sini ada itu. TPP itu ada 33 Tenar. Ah, kayak gitu. Sudah memerintahkan saya. Ya, jangan di sini aja, Ciater, Ciwidey, Pangalengan, semuanya Pak. Mumpung gubernurnya lagi di sana. Saya jadi gubernur ini. Iya, kan saya Bapak, Pak. Bapak dulu pernah nangkap orang, Pak. Kan ini sebenarnya yang investor yang di sini sama dengan yang di Ciater. Sama, begitu saya tanya, oh itu. Senangnya bikin kerucut. Ya, sama. Aman, siap, selesai. Siapa? Waduh, Gubernur. Sudah lapor ke Kementerian KLH bahwa yang perusahaan yang dibawa, yang PT Jaswita itu, pemerintah provinsi mengambil keputusan untuk dibongkar semuanya. Cocok. Dihijaukan kembali. Cocok. Dan kita bersedia menyiapkan dana pengganti ke investornya. Cocok. Siap. Nggak usah ganti, Pak. Nggak usah. Aman. Biasanya di situ yang mandi sapu. Bikin saya kumpul. Ya aku sih yang biasa naik motor. Kalau persetujuan lingkungan belum ada, izin bangunan pasti belum ada. Saya justru jadi ada tenaga sekarang Pak. Kalau saya sendiri, luar. Oke. Sini Pak Menteri mana? Oh ini yang nyegel depan. Pak, izin Pak Menko berkenan. Ayo Pak. Pak Didi, Pak Gubernur izin. Sama Pak Menko Pak. Izin. Atas nama leluhur.
bangunan ini dibongkar. Ini kan kalau merusak lingkungan itu Ini dari lain ya, PPLH-nya. Tarik aja dari situ aja nariknya. Dari ini Menteri Lingkungan ini top cepat. Udah. Pak Bupati, Pak Bupati. Ini nanti bagian dibongkarnya Pak, sama Satpol PP Provinsi dan teman-teman Polres. Boleh izin diulangi nggak? Saya tadi kan belum mendapatkannya statementnya, boleh? Sini Pak. Boleh. Pak Menteri. Udah Bapak yang Tadi kami tertinggal PPS, boleh Pak? Oke, monggo Pak Gubernur. Ya, yang paling utama sih saya sebagai Gubernur Jawa Barat itu meminta kepada PTPN untuk merubah kembali rencana bisnisnya, mengembalikan kembali PT sebagaimana namanya, yaitu PT Perkebunan. Artinya seluruh kawasan yang dikelola PTPN hari ini yang sudah di KSO-kan di daerah Ciater, di daerah Pangalengan, Malabar, semuanya dikembalikan lagi menjadi PTPN karena judulnya PT Perkebunan, bukan PT Sewa Tanah. Ya, untuk itu saya kembalikan kembali dan semoga dengan adanya Pak Menko ini bisa berkoordinasi dengan seluruh BUMN yang berkebun di Jawa Barat. Saya sebagai pimpinan masyarakat Jawa Barat meminta dikembalikan lagi ke asalnya sebagai PT Perkebunan. Berarti langsung potong kontrak dengan KSO itu Pak? Ya itu BUMN. Jadi saudara-saudara ini yang baru datang, lihat perkembangan setelah dapat informasi lengkap, saya menugaskan, ini di bawah koordinasi saya, Menteri Lingkungan Hidup untuk menertibkan kawasan-kawasan. Di sini dulu warung kecil aja dibongkar, ya apalagi bangunan sebesar begini gitu ya. Dan satu lagi di sini kan daerah lindung, daerah Taman Nasional, kemudian perkebunan. Paling rendah itu perkebunan, ya tidak boleh untuk bangunan. Oleh karena itu saya minta Menteri Lingkungan untuk segera menertibkan dan hari ini disegel. Ini kali-kali harus pakai motor trail nih di kampung. Bersama Pak Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup. Hari ini kita bongkarin apa Pak Menko? Itu namanya apa tadi Pak? Jaswita. Jaswita. Yang gede tadi itu apa namanya? Yang besar SSB. SSB itu keterlaluan. Keterlaluan. Jangan sampai pemerintah hanya bongkarin pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima dibongkar. Yang kecil-kecil dibongkar. Restoran kecil-kecil dibongkar. Lah itu keterlaluan, masa kita nggak bongkar? Iya. Bagaimana aspek hukumnya Pak Menteri Lingkungan Hidup? Ini sudah melanggar, alam sudah melakukan kalibrasi Pak, bahwa dengan perlakuan ini maka banjir dengan bencana kematian dan kerusakan luar biasa. Sudah waktunya kita hentikan main-main dengan alam. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Menko. Kita bersama-sama selesaikan kasus ini sampai tuntas. Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri Lingkungan Hidup. Sampai atas tuntas. nama masyarakat Jawa Barat, kami merasa terbantu menyelesaikan kerusakan lingkungan di hulu sehingga hilirnya jadi banjir. Lihat dulu Pak. Masuk dulu, lihat aja dulu Pak. Waduh, ini balik di sini. Saya baru tahu ada juga. Selama nggak ke puncak juga. Hah? Ini? Kok tahu dia tahu nih? Udah kita bongkar. Udah ditutup. Perusahaan kecil Tuh, aja. sudah mau itu hari ini. Bongkar. Udah Kita sini aja. sini aja. Sana dari sana ngambilnya. Gitu loh ya kan? Langsung udah mulai Pak. Nanti alatnya harus gede-gede. Satpol PP-nya mana? Alatnya kecil, yang gede. Ini Pak Rudi. siap. Alatnya belum turun. Ini. Baru datang beberapa Pak. Yang gede Pak? Ada yang pasti 200. Yang gede ya.
Jadi saudara Kasat Pol PP Jabar mana? Ada. Jabar dulu ya, Pak. Mana Kasat Pol PP Jabar? Jabar. Ya ini lebih gawat dari tadi. Yang tadi sih nggak seberapa. Dibanding ini baru ya kecil banget. Ini yang ini. Tapi ini juga akan disegel atau akan di tanah itu ini ganti Pak Gubernur akan ganti. akan diruntuhkan, Pak? Iya diruntuhkan. Oke. Ya. Sudah jelas, yang jelas itu pasti tidak ada. Pasti tidak ada AMDAL. Tidak? Pasti tidak ada di rumah. Kalau PBG-nya keluar. Ada. Bupati. PBG itu apa PBG itu? Bupati. Persetujuan. Bupati. Ini bangunan dan gedung. Ini PBG-nya keluar ya? Ada. PUPR mana? PBG-nya. AMDAL-nya keluar. Tapi dalam AMDAL deh. AMDAL-nya keluar. Iya. Yang AMDAL-nya ini kabupaten. Dari sisi regulasi Pak Menteri, PBG bisa dicabut. Jadi gini, bahwa ini di atas HGU Pak, PTPN, sehingga AMDAL-nya atas nama PTPN. Ya. Bila mana ada AMDAL lagi di sini, maka dipastikan AMDAL-nya tidak dilakukan dengan benar. Menteri akan mencabut AMDAL ini. Oke. Ya, dengan demikian ini tidak ada persoalan lingkungan. Siap. Siap, Udut. Tidak ada persetujuan lingkungan ya? Tidak ada persoalan lingkungan. Siap. Target penyelesaian pembongkaran ini, Pak, ada? Ya ini kan perlu waktu Pak. Harus dikerahin alat berat dan alat yang super berat. Atas nama leluhur disegel dan dibongkar. Ini bisa lihat tulisannya? Untuk menegakkan aturan dan undang-undang ya. Penahan itunya nggak jalan. Lepas. Kalau gitu ngapa dibikin bener? Ini airnya belum nggak terisi ya sini Pak Rudi ya? Enggak Pak, kalau ini sistemnya airnya dibagi Pak, Ah. diatur. Maksudnya diaturkan apa? Kalau bendungan ini kan hanya tanggul Pak. Kalau ini lewatnya bawah Pak airnya. Itu air. Kalau gitu buat apa dibikin ini? Tapi kata orang nggak berfungsi. Kemarin pertanyaan wartawan waktu di Bandung. Kalau cuma airnya dilangsungin ngapa dibangun ini? Pada saat naik itu tetap ini ngalir ke bawah besar. Sesuai debit yang Iya, iya, tapi kan maksudnya itu kalau airnya penuh dia tetap alir gitu. Ini kan nggak ada airnya gitu. Ya, logikanya kan semestinya begini, saat hujan besar, Iya. ini Dia kan nampung tahan dulu, nih, Pak, ditahan, Pak. nampung, Nampung. gitu kan, Nampung kan agar berarti tidak ngisi. ada turun air ke bawah. Iya, nggak banyak. Kalau Agar ini yang kan di langsung bawah- semua. Kalau ini kan habis kan? Enggak Pak, debitnya kecil Pak, jadi ditahan debitnya Pak. Kemarin hujan besar harusnya di sini airnya Banyak, banyak. Pak. Harusnya Banyak. banyak. Kalau nggak udah- banyak, iya. berarti logikanya pasti banjir di sana, di hilir. Iya. Di sana kan banjir kemarin. Artinya di sini nggak menahan. Kalau hujan besar kan buktinya nggak ada puncaknya air. BBWS tuh, Wes. Terkait banjir kemarin Pak. Bukan ini kok nggak pernah ada Sampingnya isinya. Pak Menteri. ini konsepnya Samping Pak Menteri. Oh, siapa Menteri, Pak Menteri. Gimana? Izin Pak Menteri, ini konsepnya ini kan ini bendungan Traidem Pak. Pas kemarin keadaan banjir kemarin itu, pada tanggal 2 Februari, tambungan ini menahan 1,6 juta kubik Pak. Gitu Pak, 1,6 juta kubik. Sehingga yang biru itu tertutup Pak, alat kita. Nah, Ini nggak pernah airnya nggak pernah naik sini. Enggak, pernah. baru kemarin aja. Pas keadaan, kebayang 1,6 juta kubik waktu turun ke Jakarta Pak. Itu akan lebih besar dahsyatnya Pak. Jadi fungsi bendungan ini apa? Menahan Ini bangun air sampai ketika tinggi-tinggi banjir gini buat Pak. apa? Gitu. Nah ini konsepnya ini, konsep desain itu menggunakan TPMF Pak. Jadi konsep desain untuk bendungan itu menggunakan TPMF semuanya. Nah, kejadian kemarin itu sampai tanggal 3 April, 3 Maret kemarin itu, bendungan ini menahan sampai 2 juta kubik air Pak. Tapi di bawahnya tetap keluar Iya, airnya. keluar Pak, karena kita harus berkurang. Cuman volumenya tidak besar. Iya, debitnya tidak besar terkontrol. Terbukti ketika kemarin di konsep penanganan banjir DKI itu pertama pembangunan 2 bendungan, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, total menahan 2,3 juta kubik. Ya kayak Jatiluhur kan memang airnya ngambil terus.
tapi tertampung airnya. Berarti kan penuh ada. Ini kok nggak ada airnya. Pertanyaannya gini, kenapa sih tidak dibuat dalam konsep desain bangunan bendungan yang bisa menampung air? Itu loh pertanyaan. Ya, ini kalau bendungan Jatiluhur itu bertipe Pak. Selain pengendali banjir, airnya pun digunakan untuk air baku. Air baku. Kalau ini hanya pengendali banjir, Pak. Tidak untuk menampung air. Air tidak, Pak. Gitu, Pak. Ini proses dari banjir. Selamat datang tentunya kami ucapkan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Bapak Zulkifli Hasan, dipersilakan untuk menempati tempat beserta Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Ini warganya Pak. Ya. Yo ibu-ibu. Ya tarik arisan mana itu. Sini ayo. Yuk. Ayo foto. Ayo. Iya. Ini lali. Awas. Awas. Ayo foto di Bapak. Ayo. 1, 2, 3. Bapak ngejo rakyat ngejo. Lihat apa putar balik. gantung. Pangrango apa ya? Yang di atas lagi digali, Pak. Nanti koordinasi KLHK yang minta dievaluasi ini. Pak, ini kan sudah berizin dikeluarkan oleh Bupati. Dari sisi aspek regulasi bisa Kita ada dalam bisa direkomendasikan untuk dicabut. Ya, kalau kita lihat proses, apakah prosesnya sesuai atau tidak. Ini kan tata ruangnya boleh nggak? Itu kan udah gunung, udah hutan yang ini iya, perawat. hutan Kita akan dalami kalau yang tata akan dalami kembali. Bisa saja kalau dan bangunnya sesuai nggak dan sebagainya. Dengan dia perhatian publik kan ini, jadi perhatian publik. Iya, bisa. Pak Hub izin. Bisa itu kita Pak. Oh iya. Terus Itu sampai ke atas itu ya? Sampai ke atas aja Pak. Nanti nggak boleh. tapi eger kan? Siapapun. Kita kan sepatunya beli. Ya benar. Ini juga pusing kan namanya. Kita sepatunya juga beli. Cuman itu kenekatan bikin terlalu itu loh. Oh itu sampai situ Pak? Lah itu Pak sudah ada bangunan Pak. Jembatan Pak. Itu yang paling melanggar adalah itu. Nggak boleh. itu longsor itu, sampai longsor itu? Ya itu udah terbelah. Ya kalau ngomong laku ya ini laku Pak, tempat bagus begini. Tapi kan ada yang terganggu. Masa yang gini aja digas.